Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kesehatan, nikmatnya yang sangat banyak. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya, ya. Dan paling utama nikmat yang Allah berikan yaitu iman dan Islam yang masih melekat dan kita bisa beribadah dengan khusyuk. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa juga kepada idola kita, junjungan kita, menjadi rujukan pedoman hidup kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengerjakan sunnah-sunnahnya yang sesuai tuntunannya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya seorang mukmin, seorang yang panutan yang perlu kita bahas kali ini, ya ini fenomena yang di media sosial yang sedang viral, yang butuh perhatian betul untuk di kalangan muda. Bahwasanya di Ali Imran ayat 102, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Janganlah engkau mati atau meninggal kecuali keadaan muslim. Bahwasanya di sana memberitakan untuk yang masih ada beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang masih ada iman. Bahwasanya ketika ada dirinya, di hatinya masih ada iman, pasti akan melakukan kebaikan-kebaikannya, yaitu salah satunya adalah bertakwalah kepada Allah yang hakku tuqatih, yang kayak gimana, yang sebenar-benar takwa. Bahwasanya ada yang bertakwa dan ada yang sebenarnya takwa. Apa bedanya? Kalau hanya sekedar takwa saja, itu hanya menggugurkan kewajibannya. Seperti sholat, ya udah itu seperti itu. Maka tidak seperti itu. Maka yang Allah perintahkan adalah sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? Bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh mengupdate diri, ya, untuk lebih mendalam, lebih khusyuk, ya, dalam suatu hal apapun untuk beribadah dan tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun, sedetik pun, sejam pun, satu hari, bahkan yang 1 bulan dan setahunnya tidak akan menyia-nyiakan karena dia berusaha untuk, ya, memanfaatkan untuk semenit sedetik pun untuk kebaikan yang sebenar-benar takwa. Maka hal ini juga menjadikan perhatian untuk kalangan muda. Karena anak muda ini, kata Rasulullah SAW, ya, adalah masa yang istimewa. Masa di mana kita menjadikan ini patokan. Nanti ke depannya kemana, terus ke siapa. Maka perlu di sini kita perhatikan. Masa muda adalah masa di mana kita harus perlu belajar fokus kepada cita-cita. Yakni, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dia akan tahu, ya, masa muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakku tuqati tidak akan melakukan yang tidak bermanfaat, bahkan maksiat, makruh pun akan ditinggalkan. Maka masa muda harusnya, ya, fokus belajar tauhid, akidah, ya, baca Quran, hafal Quran. Itulah yang masa muda yang nanti akan dinaungi oleh Allah SWT karena dia beribadah kepada Allah. Bahwasanya di surat Al-Asr, ya, surah ke-103, ya, di sana jelas sekali Allah, ya, mengatakan wal asr, demi masa. Bahwasanya Allah bersumpah pada waktu
waktu yang kita diberikan, ya, bahwasanya semua umat manusia tidak lebih dari 25 jam, tidak lebih dari 30. Semuanya sama 24 jam, ya. Bahwasanya kita hidup itu 24 jam, ya, yang sama semuanya, ya. Dan Allah lanjutkan, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu rugi. Bahwasanya Allah sudah bersumpah kepada Allah pada waktu yang telah kita diberikan waktu itu, maka rugilah semuanya. Rugi ketika apa? Rugi kita gunakan tidak ada manfaatnya. Rugi kita jauh dari Allah. Rugi kita hanya sekedar bekerja, sekedar hal yang sebagainya. Maka bukan itu. Untung Allah melanjutkan ayatnya. Illalladzina amanu. Bahwasanya kecuali orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang sebenar-benar takwa, dia mengejarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang kita harus lakukan. Dan tidak hanya beriman, bertakwa kepada Allah, dia pasti melakukan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus soleh. Ya, tidak melakukan amal salah, tapi soleh, yaitu sholat, puasa. Pasti tidak akan menyia-nyiakan ketika dia seorang beriman mengetahuinya. Seperti itu. Wa amilus solihat. Dan yang ketiga adalah dia pasti akan tidak hanya sendiri, pasti watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, bahwasanya dia pasti ingin mengajak ke temannya, ya, saling watawasau, saling, ya, menasihati. Oh, ini buruk, oh, ini tidak baik, oh, ini yang benar. Pasti mengarahkan saling menasihati ketika temannya, ya, lagi galau dan lain sebagainya. Maka dan juga, ya, tidak hanya sekedar menasihatinya saja, tapi butuh juga kesabaran. Menasihati kesabaran. Al-Imran ayat 200, ya. Bahwasanya kita di sana perintahkan untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Bahwasanya wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah sabar. Seperti itu. Maka seorang mukmin, ya, akan melakukan, tidak menyia-nyiakan sedetik pun, sejam pun, sehari pun untuk melakukan hal kebaikan, karena dia tahu ada 3 hal yang tidak akan lepas dari kehidupan kita. Yang pertama pasti lidah manusia, ya, bahwasanya kita tidak lepas dari omongan dan lain sebagainya, maupun baik ataupun buruk, ya. Yang kedua adalah masalah, ujian. Dan ini, ya, pasti hidup itu ada masalah. Pasti hidup itu ada ujian. Untuk apa? Ya, di Al-Mulk ayat 2, ya, bahwasanya di ujungnya, ya, ahsanu amala. Bahwasanya Allah, ya, menguji mati, hidup, semuanya untuk mencari tahu siapa nih ahsanu amala. Maka ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya di aspek-aspek kehidupan kita, apalagi masa muda, bahwasanya yang lagi viral, yang lagi tren adalah fashion Sitayam Fashion Week, menjadikan tidak ada manfaatnya, bahkan mudaratnya paling banyak. Dan ini termasuk jahiliyah. Karena apa? Di sana banyak bibit-bibit, ya, bibit-bibit LGBT. Bahkan bukannya kita jadi di sana kan terbiasa, ya, kalau kita membiarkan, ya, melihat mereka bercampuran, bahkan laki-laki menjadi kayak perempuan, perempuan kayak jadi laki-laki. Ini udah tanda akhir zaman. Menjadikan butuh perhatian masa muda. Bahwasannya Rasulullah SAW di umur akhir, ya, bahwasannya ketika ingin masuk surga tinggal 5 jengkal.
tapi disuruh stop dulu malaikat, dipertanyakan dulu. Yang pertama adalah, umurmu untuk apa? Umur kita diberikan oleh Allah SWT pasti akan ditanyakan. Dengan pertanyaan itu aja kita sudah bingung. Bahkan apalagi dia tidak mendekatkan diri, tidak melakukan hal yang baik, maka ini yang butuh perhatian. Bahkan lebih detail lagi pertanyaannya. Masa mudamu untuk apa? Umur masa mudamu untuk apa? Biasanya masa muda adalah menentukan kita ke depannya. Kita butuh generasi yang kuat. Butuh generasi yang handal. Butuh generasi yang cerdas. Yang bisa seperti di zaman-zaman terdahulu. Ya, seperti Muhammad Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang masih muda semuanya. Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab, ya, Ali, ya, Utsman, ya, Abdullah bin Auf. Maka ini orang-orang muda yang telah sukses di mudanya, ya, karena dia apa? Taat kepada Allah SWT. Dia gunakan umurnya untuk kebaikan. Dia gunakan umurnya untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya yang sifatnya hanya sementara, yaitu dunia. Bahkan tidak ada manfaatnya. Bahwasanya di dunia itu menjadikan bekal kita untuk di akhirat. Apa yang kita bawa di Citayam Fashion Week? Bekal apa ya seperti itu? Apakah di sana nanti kita lenggok-lenggok seperti itu jalan? Gitu. Bahwasanya ya tidak ada amanah, maka bahkan itu rugi. Yang menjadikan tidak ada lagi masa muda yang kuat, cerdas. Bahkan lemah masa muda sekarang. Seperti perempuan. Ini yang kita disayangkan di masa muda itu. Maka seorang yang beriman, seorang muslim, apalagi masa muda, adalah dimana harusnya dia bertakwa kepada Allah yang sebenar-benar takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu takut. Ya. Takut terhadap ya dia menjauhi larangannya, menjauhi perintahnya, malah mendekati larangannya. Tapi bukan itu takwa. Bahwasanya takwa itu hanya dua hal, yaitu mendekati, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah orang yang bertakwa. Menjauhi larangannya. Tidak mengerjakan, menjauhi aja. Karena tidak ada manfaatnya di dunia. Maka akan tenang. Seorang mukmin yang akan sehat, insya Allah tidak akan terjumus. Dan dia terus mohon, berdoa, menjadikan generasi yang penerus dakwah, siarkan. Kita tuh ada amanah mendakwah. Kita sekarang dipengaruhi oleh barat-barat, pakaiannya dan hal yang sebagainya, menjadikan anak muda tidak berkembang, lemah, seperti itu. Maka ini yang sangat perlu diperhatikan bagi kalangan muda. Maka sebagai seorang muslim lainnya adalah menyiapkan untuk kreasinya anak muda, ya, seperti Al-Hijrah Fest, ya, festival Hijrah, ya, dan lain sebagainya, dakwah, kajian seperti itu, hafal Quran, seperti itu, fasilitasi anak muda, kreasi seperti itu, yang tidak hanya sifatnya dunia, tapi akhiratnya dapat. Itulah orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya, menjadikan ini ya referensi untuk mengubah untuk orang-orang masa muda dan para kalangan ya pemuda-pemuda yang di luar sana
agar sadar mau bertobat kepada Allah, ya, bahwasannya dia harus melakukan hal-hal yang kebaikan yang bermanfaat, ya, di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.